Oke, jadi ini adalah Oppo A77s yang di-launching Oktober 2022 dengan harga 3,4 juta. Sekarang kalau kita lihat banyak yang jual di harga 800 ribuan. Wah, diskonnya gede banget. Bahkan lebih worth it dibandingkan dengan Itel S23 Plus yang baru aja launching kemarin. Gila gak? Padahal kalau kita lihat dari speknya ya, si Oppo A77s ini masih belum waktunya lah kalau misalkan harus diturunkan ke harga 800 ribu. Karena untuk chipsetnya, dia pakai Snapdragon 680, RAM-nya 8GB, storage 128GB, dan punya 33 watt SuperVux dan juga udah ada NFC. Pertanyaannya, kenapa bisa turun sampai sejauh itu? Karena ini adalah barang KW, clone, mirror, super copy atau entahlah HDC biasanya kalian menyebutnya. Jadi ini bukan barang ori. Karena ketika saya shoot video ini aja, ini tanggal 10 bulan 10, berarti ada event 10-10. Dan saya lihat di official e-commerce-nya Oppo, harganya itu masih di 2,4 juta rupiah. Enggak 800 ribu. Gila ya, varian Oppo A series atau entry levelnya aja di KW-in, di mirrorin. Biasanya kan kalau kita ngomongin barang-barang KW itu ya barang-barang yang punya value lebih. Contohnya kayak Supreme, JBL, Marshall, speaker-speaker premium itu banyak lah KW-nya. Lah ini kelas entry level bukan kelasnya flagshipnya Oppo di KW-in. Menurut saya kalau seri entry level di KW-in ini malah bahaya loh karena bakalan banyak yang terkecoh. Karena saya lihat yang jual Oppo A77s KW ini biasanya main di permainan harga. Jadi harga normalnya itu 2,6 juta dikasih diskon lah 65%. Jadinya 800 ribuan. Wah, orang lihat diskon biasanya matanya langsung kalap, langsung check out. Apalagi orang awam-awam yang nggak tahu spek. Dan busuknya penjualnya Oppo A77s KW ini kalau saya lihat di deskripsinya itu pakai ngancem loh ya. Jadi kalau misalkan kita nggak kasih review minimal bintang 4 dan bintang 5, garansinya bakal hangus. Dan alhasil kalau kita lihat beberapa feedbacknya, ya banyak yang ngasih bintang 5. Walaupun ada yang nggak takut karena mungkin dia udah ngerasa ketipu ngasihnya bintang 1. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan ada yang terjual lebih 1000 unit dengan 514 rating. Dan kebanyakan itu semuanya bintang 5. Bintang satunya itu paling cuman 15. Dan akhirnya karena saya penasaran ini se-KW apa, sebenarnya saya tahu barang ini KW, tapi saya pengen tahu nih dia ngawinnya kayak gimana. Kalau kemarin kita bahas di Shopee, ini sekarang case-nya dia ada di Tokopedia. Bahkan kalau misalkan kita cari Oppo A77s, terus kita filter dengan ulasan atau pembelian terbanyak, Oppo A77s KW ini masuk ke top 9 lah. Jadi 9 besar dia masih masuk ke pencarian dengan ulasan terbanyak atau penjualan terbanyak. Kemarin saya sempat bilang kalau waktu saya nge-review HP halu yang namanya Oppo-Ki, itu saya bilang kalau itu adalah konten saya terakhir tentang HP halu. Cuman ini beda case ya, karena HP halu kemarin kan dia nembak nama ya. Jadi Oppo itu jadinya Oppo-Ki, atau kalau orang Jawa bilang sih Oppo-Ki gitu ya. Cuman kalau ini bener-bener Oppo. Dan langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya itu apakah semirip Oppo yang original. Wah, ini sih udah gak mirip sih ya. Karena Oppo Indonesia nggak pernah masukin case yang ada Cinanya kayak gini. Terus dia bilang di sini kalau case-nya ini juga bisa untuk A77, bisa untuk Realme Narzo, bisa untuk Realme V23 dan Oppo A57. Berarti memang desainnya 4 HP ini mirip ya. Terus di sini juga ada buku manual, yang buku manualnya Oppo Indonesia itu harusnya berbahasa Indonesia, tapi kalau ini bahasa Inggris dan cuman kayak gini aja. Dari sisi kertasnya aja udah kelihatan kalau ini kertas murah. Dan HP resminya Oppo walaupun A series itu nggak pernah ada kayak semacam ininya nih untuk front peel untuk dibuka kayak gini nggak pernah. Wih, kalau dari segi desainnya mirip ya. Untuk kameranya ini kalau Oppo yang A77s Ori itu seharusnya 50 megapiksel min dan 2 megapiksel lensa gimmick lah. Terus untuk kamera depannya dia punya selfie 8 megapiksel. Coba ini kita copot aja. Set. Nah, kalau secara tampilan memang bener-bener mirip ya. Ini juga ada kayak semacam fingerprintnya. Jadi ada kayak ya kasar-kasarnya fingerprint. Terus di bagian bawah ada Type-C, speaker, mic, audio jack, volume up and down, SIM tray. Mirip lah, mirip banget sama Oppo A77s yang original. Coba kita lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini apakah bener. Wah, ini nggak 33 watt sih. Kan kalau yang Oppo Ori itu 33 watt, tapi ini enteng banget. Nanti kita coba cek lah. Kita coba cek pakai wattmeter apakah bener 33 watt. Tapi dari suaranya aja, ini bener-bener kopong.
Ini kayaknya 10 watt aja nggak nyampe. Terus juga dari kabelnya juga beda. Kalau Oppo itu kabelnya lebih putih warnanya. Ini agak ke grey-greyan. Jadi agak usang dan secara build quality juga tipis banget. Ya, harganya 800.000. Tapi sekarang kita coba lihat HP-nya deh. HP-nya ini 800.000, apa yang dikawin? Oke, jadi HP-nya udah selesai saya instalasi. Kalau kalian lihat di kamera aja kelihatan loh ya, gimana layarnya ini kayak pakai layar TN kalau di laptop. Jadi layar-layar yang warnanya itu nggak muncul gitu. Ini bukan kamera saya pakai grading ya, mungkin sebagai perbandingan sebentar. Nah, sebagai perbandingan ini adalah Oppo Reno 10 5G, bukan yang Pro ya. Jadi warnanya itu lebih keluar, tapi nggak bisa dipakai perbandingan juga sih ya, karena ini seri flagshipnya, ini seri A. Nanti kita coba bandingin sama Oppo A77 yang ori, cuman karena saya nggak punya, jadi kita bakalan main ke toko offline nanti untuk kita coba bandingkan sama yang ori kayak gimana. Tapi yang menarik kalau kita lihat di sini, untuk bloatware-nya itu sama dengan Oppo A series. Jadi ada aplikasi Hello, Baca Plus, terus juga ada app market. Ini bener-bener mirip sama Color OS. Jadi coba kita lihat deh. Nah, kalau kita lihat di about-nya, wah, Oppo A77s, prosesornya Snapdragon 680, bener ya, RAM-nya 8GB dengan extension 4GB, Android-nya versi 12. Tapi Oppo A77s itu ada NFC. Coba kita ketikin aja di bagian pengaturan NFC dan hasilnya dia nggak ada NFC ya. Tuh. Nggak ada untuk NFC-nya, ini jelas KW. Cuman sekarang coba kita lihat di software checker lah kayak AIDA. Dia ini sebenarnya pakai chipset apa. Jadi kita coba lihat di sistem. Dan wah, hasilnya dia ini pakai MT6765 atau ini adalah bahasa kodenya untuk MediaTek Helio P35. RAM-nya itu 4GB. Nah, dan untuk storage-nya di 64GB. Oh, tapi dia nggak pinter ya, nggak pinter kayak HP Opeki kemarin. Karena HP Opeki kemarin dia bisa bypass ke beberapa software kayak AIDA, HW Info itu di bypass. Walaupun beberapa software itu nggak ke bypass. Terus untuk versi Android-nya bener ini versi Android 12 ya masih oke lah ya. Hasilnya agak-agak sebenarnya kalau kita lihat dari harganya 800.000 kita dapat RAM 4GB MediaTek Helio P35, storage-nya 64, masih manusiawi lah nipunya. Nggak kayak HP Opeki kemarin yang RAM-nya itu cuma 2GB, storage 32GB dijual dengan harga 1,1 juta. Ini 800.000 ya masih oke lah. Karena kalau kita lihat di Tokopedia, kita ketikkan aja MediaTek Helio P35, harganya itu masih di atas 1 juta. Nah ini 800.000. Jadi masih oke lah. Tapi kita coba lihat untuk kameranya ya. Kameranya kayak gimana. Untuk selfie 8 megapikselnya. Kita coba lihat, waduh, wih ini Color OS banget. Jadi kalau misalkan dia nggak nangkep cahaya, dia bakalan, screen-nya itu bakalan brightness-nya jadi flashlight. Tapi kita coba lihat foto ya. Jujur ini masih oke ketimbang Opeki kemarin yang harga 1 juta. Ini harganya 800.000. Untuk interface bener-bener sama. Coba kita lihat kalau misalkan kamera belakangnya ya. Interface-nya ini sama kayak Color OS-nya Oppo. Tuh ya. Dan ini bahasa Indonesianya nggak saya ganti, jadi dari tadi pas saya install itu langsung bahasa Indonesia kayak gini. Cuman yang membedakan seingat saya kalau untuk Oppo A77s itu ada kayak fitur yang high res-nya, yang 50 megapikselnya. Kalau ini kan di binding ya, di binding di 12 megapiksel. Nah ini mungkin ya, coba kita lihat. Wah bukan. Jadi untuk hasil kameranya sih kayak kamera-kamera jadul, VGA webcam zaman dulu. Tuh. Ya. Dan tadi sempat saya tes di Antutu dan skornya itu sebenarnya masih oke untuk HP 800 ribuan ya, 140.000. Karena kalau kita ngomongin kompetitornya, kompetitor Oppo KW-nya ada kompetitor ya. Intinya ada banyak HP MediaTek Helio P35 yang 1 jutaan yang skor Antutunya juga segini. Ini masih, ya itu tadi, nipunya ini masih manusiawi karena RAM-nya masih bisa dipakai lah, 4GB storage 64 dengan harga 800.000. Jadi kalau misalkan kita tahu kalau ini ketipu, masih kayak rasa menyesalnya itu
masih nggak terlalu dalam ketimbang kita beli HP yang Oppo Q kemarin. Tapi karena saya udah nggak punya HP Oppo A77s yang original, jadi mungkin langsung aja kita coba bandingin saya bakalan muter ke Malang deh. Kita cari toko offline yang masih ada Oppo A77s-nya. Oke, jadi kemarin saya udah keliling ke toko-toko offline yang ada di Malang, ada beberapa toko dan hasilnya nihil. Jadi udah nggak ada stoknya A77s, katanya sekarang udah ganti A78. Tapi kemarin ada satu toko yang saya sebut aja namanya walaupun saya nggak di-endorse karena pelayanannya bagus. Namanya adalah Wikasel, dan pas saya di sana saya itu pura-pura ya saya kayaknya ketipu deh, saya beli A77s kok kayak bukan A77s. Nah walaupun gak ada stoknya, sama mbaknya kemarin itu dicekin ini beneran ori atau enggak. Nah mbaknya ngeceknya itu dengan cara cek IMEI. Jadi IMEI saya diminta sama beliau dan hasilnya setelah dicekin pakai IMEI ternyata ada sih ya Oppo, bener-bener Oppo, tapi bukan Oppo A77s. Hasilnya kalau di websitenya Oppo itu adalah Oppo A16e. Yang sebenarnya kalau secara harga Oppo A16 ini juga masih sekitar 1 juta barunya. Jadi ya ini memang ketipu, tapi ketipunya itu masih worth it gitu loh, karena harga 800.000 kita dapat MediaTek P35 4GB 64. Dan akhirnya kemarin saya putuskan untuk bongkar aja si Oppo A77s ini untuk kita tahu bagian dalamnya apa aja yang dikawin sama dia. Pertama jelas untuk backnya, saya nggak pernah bongkar Oppo A77s ya. Mungkin kalian yang pernah bongkar bisa tulis di kolom komentar apakah kayak gini juga. Karena untuk backnya itu cuman kayak gini aja. Jadi ini plastik yang lembaran kayak gini. Ini benar-benar plastik yang kayaknya bisa di print ya. Jadi kayak tempered glass gitu, cuman ini bagian belakang. Terus untuk frame-nya dia juga pakai plastik kayak gini, bukan besi. Terus catnya pun juga bukan cat-cat yang bagus ya, ini kayak cat yang mesinnya murah gitulah. Nah ini pakai plastik, jadi kalau misalkan ini saya tekan udah bunyi kletek gitu tadi. Terus untuk baterainya masih oke karena baterainya di sini tertulisnya sih 5000 mAh walaupun nggak ada keterangan bahasa Inggrisnya, cuman bahasa Mandarin. Tapi yang jelas di sini 5000 mAh. Jadi untuk 800.000 ya masih oke lah. Terus untuk kameranya memang dia ada 3 modulnya, tapi kameranya udah kita cobain kemarin hasilnya kayak ya kameranya webcamnya laptop jadul, dan kameranya emang kecil-kecil kayak gini aja tuh. Dan ini main kameranya, ini selfie kamera, ini lensa gimmicknya. Terus juga ada ini speakernya nih. Nah speakernya kayak gini kecil aja, jadi makanya suaranya itu gembret-gembret. Dan ada beberapa part yang sebenarnya masih niat karena kalau kita lihat di sini ada vapor chambernya, jadi ada kayak semacam thermal manajemennya tuh. Jadi walaupun nipu tapi masih manusiawi lah ya nipunya. Di bagian dalamnya menurut saya masih oke aja untuk harga 800.000. Terus ini ada part speakernya juga, dan untuk layarnya nah ini layarnya ya. Layarnya sih layar standar ya, layar LCD standar yang gampang. Ini dicopotnya kemarin gampang ya. Gampang banget karena kita kemarin barusan tadi sih nyopot iTel dan ternyata kata Yansa agak susah. Terus ini bagian untuk case bagian dalamnya. Nah kayak gini. Terus mainboardnya di sini, mainboardnya hebat ya. Dan kesimpulannya untuk harga 800.000 ini memang ketipu, tapi ketipunya itu masih lebih baik ketimbang 800.000 HP yang lain gitu. Karena untuk Oppo A16e sendiri itu 1 juta. Terus kalau kita lihat HP lain yang pakai MediaTek P35 harganya juga 1 juta ke atas. Nah ini 800.000. Cuman karena ini KW, kalau misalkan ada apa-apa ya garansinya nggak bisa. Kalau kalian misalkan ini rusak terus kalian bawa ke Oppo, udah jelas nggak bisa. Karena di tes IMEI-nya aja itu nggak tembus ya. Tembusnya Oppo A16e. Mungkin dia ngambil color OS-nya itu dari Oppo A16e mungkin ya. Karena kalau kita ngomongin OS-nya itu bener-bener ya color OS. Mirip banget sama punyanya Oppo. Bahkan bloatware-nya juga mirip banget sama punyanya Oppo A series. Sebenarnya ya dari sisi spesifikasi kecuali kamera ya. Karena hasil kameranya menurut saya ya 800 ribuan banget, tapi 800 ribu yang tahun-tahun 2020 lah karena burik untuk hasil kameranya. Tapi kalau kita ngomongin spesifikasi dan dapur pacunya 800 ribu masih oke. Jadi walaupun kita ketipu tapi ruginya itu nggak rugi-rugi banget. Yang paling dirugiin dari Oppo KW ini ya jelas Oppo prinsipalnya ya, atau Oppo Indonesia. Karena yang seharusnya Oppo A77s itu bisa terjual let's say 3.000 unit lah. Karena kegocek dengan Oppo yang KW ini jadi terjualnya ya let's say 2.000. 1.000 ini orang yang kegocek karena mau beli Oppo A77s ori jatuhnya dapat yang KW. Dan untuk pembeli kalau belinya harga 800.000 ya menurut saya sih
masih oke, walaupun garansinya ya mungkin garansi tokonya sendiri ya. Karena kalau saya lihat di deskripsinya itu kalau kita nggak kasih bintang 4 atau bintang 5 garansinya angus. Wah, ngancemnya gitu banget. Tapi yang berbahaya kalau Oppo A77 yang non ori ini bakalan dijual secara offline, dan yang beli belum pernah ngerasain Oppo A77s. Dan belinya harga normal lagi ya, 2,4 juta atau di diskon lah jadi 1,5 juta. 1,5 juta menurut saya juga udah nggak worth it. Tapi kalau 800 ribu surprisingly walaupun dia KW ternyata masih oke. Tapi menurut kalian HP-HP kayak gini nih ya karena dia masih worth it, dibiarin aja atau harus dibumbu hanguskan? Ya sebenarnya Oppo-nya sendiri udah aware tentang hal ini karena kemarin saya sempat tanya dan mereka pun juga udah melakukan legal atau upaya hukum biar HP-HP kayak gini tuh dimusnahkan sama Oppo. Ya kita lihat aja ke depannya bakalan masih ada atau udah musnah. Tapi kalau menurut kalian HP-HP kayak gini mending tetap ada atau dibuyarkan aja? Karena 800 ribunya ini masih oke. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye bye.